Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa. Pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Jumat 17 November 2023. 3 unit pompong nelayan asal Kabupaten Natuna ditahan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar P3K Kabupaten Natuna dimulai hari ini dan dipusatkan di SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Dari Sepempang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. Informasi yang pertama, saudara pendengar, 3 unit pompong nelayan asal Kabupaten Natuna saat ini dikabarkan ditahan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) karena memasuki perairan Kuching, Sarawak saat mencari ikan beberapa hari yang lalu. Selengkapnya, laporan Marjani. Lagi-lagi, pompong nelayan asal Kabupaten Natuna ditangkap oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Kuching, Sarawak, Malaysia beberapa hari yang lalu. 3 pompong nelayan asal Natuna yang ditahan dikarenakan memasuki wilayah mereka untuk menangkap ikan. Ketua Aliansi Nelayan Natuna Hendri kepada RRI mengatakan kasus tersebut sudah disampaikan ke Menteri Luar Negeri untuk ditindaklanjuti. Sedangkan untuk kronologis kejadian nelayan Natuna yang masuk wilayah Malaysia, pihak ANA Kabupaten Natuna saat ini belum dapat berkoordinasi langsung dengan nelayan Natuna tersebut. Tertangkap di Kuching itu kan, detailnya saya tidak tahu karena belum dapat kontak ke nelayan yang tertangkap tuh. 3 pompong itu udah positif. Ya, kejadiannya di mana, tanggal berapa, itu enggak itu pasti itu. Ya, karena saya mendapat informasi itu ya kan dari nelayan, maka saya coba pertama tuh lacak dulu siapa-siapa yang berada di kapal di pompong itu kan. Setelah ada nama-namanya, kadang walaupun tidak lengkap nama kapalnya apa kan tidak lengkap itu saya dapat itu. Jadi saya sudah lapor ke Kemenlu. Jujurnya itu kan bukan karena faktor cuaca, tapi memang tujuan mereka menangkap ikan itu ya ke Malaysia, ke laut Malaysia. Karena di laut Malaysia itu yang cuma sekarang ini hasil tangkapan cukup berlimpah gitu dan ikannya banyak gitu. Karena kalau di laut Natuna sendiri itu hasil tangkapannya udah jauh menurun. Sementara itu, nelayan Natuna mencari ikan hingga nyasar ke perairan negara tetangga tersebut mengingat wilayah tangkap di Laut Natuna saat ini ikan sudah berkurang. Dampak dari maraknya kapal ikan luar daerah beraktivitas di Laut Natuna. Peristiwa nelayan Natuna ditahan oleh aparat Malaysia merupakan yang kesekian kalinya terjadi. Pada tahun 2022 lalu, 2 nelayan Natuna juga pernah ditahan oleh aparat Malaysia karena memasuki wilayah tangkap mereka. Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian semua pihak, terutama nelayan, tidak masuk wilayah asing saat menangkap ikan ke depannya. Demikian Marjani melaporkan.
Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar P3K Kabupaten Natuna dimulai hari ini dan dipusatkan di SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti. Seleksi kompetensi dasar SKD calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kabupaten Natuna yang dijadwalkan selama 6 hari mulai dilaksanakan pada Jumat pekan ini. Kegiatan yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Bunguran Timur ini diikuti 632 orang calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sementara 2 peserta lainnya yang merupakan pelamar dari formasi umum mengikuti ujian di luar daerah yakni di Medan dan Mentawai. Dilaksanakannya SKD P3K di SMA Negeri 1 Bunguran Timur bukanlah hal yang pertama. Namun setiap pelaksanaan tes CPNS dan P3K Pemkab Natuna selalu dilaksanakan di sekolah tersebut. Hal ini menurut Kepala BKP SDM Natuna Muhammad Alim Sanjaya dikarenakan di sekolah itu memiliki fasilitas komputer yang lengkap. Sementara Pemkab Natuna sendiri hingga kini belum memiliki gedung khusus dengan perangkat komputer yang lengkap. Meskipun tes SKD P3K dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bunguran Timur, namun kegiatan itu tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa. Kita saling menghormati, saling menjaga lah. Jadi kita juga tidak membuat keriuhan, ya kita juga bisa menjalani tes dengan tenang. Jadi kita sudah ada saling koordinasi. Sementara itu, Bupati Natuna Wan Siswandi mengungkapkan rasa syukur dan menekankan pentingnya memanfaatkan peluang tes P3K ini dengan baik. Pada kita semuanya, khususnya kepada saudara-saudara semuanya yang ikut tes. Oleh sebab itu, manfaatkanlah peluang ini dengan sebaik-baiknya dan tentunya kalau udah sampai sini jangan berpikir yang di luar, jangan pikir di rumah, jangan pikir di kampung, jangan pikir di mana-mana. Di luar ini pun harus pikir di datang aja. Bupati Natuna juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan yang telah diberikan untuk pelaksanaan SKD P3K di Natuna. Kepala daerah Natuna ini mengajak semua peserta untuk bersabar dan teliti, mengingatkan bahwa setelah ujian fokus pada hasil yang akan datang. Beralih ke informasi lainnya, saudara pendengar, kapal motor KM Sabuk Nusantara 80 yang tiba di Pelabuhan Selat Lampa pada Rabu kemarin mengalami kerusakan mesin. Kepala Subcabang Pelni Logistik Natuna, Rasa Surya Atmojo saat dihubungi melalui telepon menjelaskan karena kerusakan pada mesin kapal tersebut, maka kapal batal melanjutkan rute pelayaran kembali ke Tanjung Pinang. Karena kerusakan itu juga KM Sabuk Nusantara 80 terpaksa bermalam di Selat Lampa sebelum bertolak ke Tanjung Pinang pada Kamis malam. Ya, katanya problem mesin. Makanya dari Natuna dia langsung bertolak ke Pinang untuk perbaikan. Dia nggak melanjutkan perjalanan sesuai rutenya. Kamis malam baru berangkat ya. Kamis malam langsung berangkat ya untuk perbaikan untuk antisipasi peak season. Atmojo menambahkan mengingat kapal perintis tersebut berada di bawah tanggung jawab dari Pelni Tanjung Pinang, maka untuk perbaikan kapal dibawa kembali ke ibu kota provinsi Kepri tersebut. Saat tiba di Pelabuhan Selat Lampa, KM Sabuk Nusantara 80 sempat menurunkan seluruh penumpang untuk keamanan. Karena mengingat kerusakan pada kapal, maka kapal bertolak kembali ke Tanjung Pinang tanpa membawa penumpang. Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa. 24 rumah di Natuna mendapat program Rumah Tidak Layak Huni RTLH dari pemerintah daerah. Laporan Yuspianti. Pada tahun ini Pemkab Natuna melalui Dinas Perkim mengucurkan dana dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 untuk program Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu di daerah. Kepala Bidang Pemukiman Dinas Perkim Natuna, Suratmojo mengatakan pada tahun ini 24 rumah mendapat program RTLH tahun 2023 dan ada 2 jenis berupa peningkatan kualitas dan pembangunan baru yang disesuaikan dengan program pengurangan pengentasan kemiskinan ekstrim dan sesuai hasil validasi serta verifikasi dari laporan Dinas Sosial dan BP3D atau Bapeda. Tahun di APBD perubahan ini kita ada 24
4 rumah yang akan menerima program RTLH atau program rumah tidak layak huni. Di sana ada peningkatan kualitas atau PK atau perbaikan, dan ada program untuk pembangunan baru atau BB. Itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kemudian juga disesuaikan juga dengan program untuk P3KE untuk pengurangan penuntasan program kemiskinan ekstrim. Jadi 24 rumah tadi sudah mengikuti dan sesuai dengan hasil validasi dan verifikasi dari Dinas Sosial dan BP3J atau Bapeda terkait dengan rekomendasi mereka rumah yang masih dalam kondisi rumah atau keluarga masih dalam kondisi miskin ekstrim. Jadi sasaran kita lebih diarahkan ke program untuk pengurangan kemiskinan ekstrim, Kak. Dari 24 rumah tadi, itu lokasinya berada di Kecamatan Bunguran Timur, kemudian Kecamatan Bunguran ikan akan dapat menyalahi kriteria, dan karena ini anggarannya ada di APBD perubahan juga menyesuaikan kemampuan secara waktu, kemudian juga menyesuaikan dari kemampuan untuk dari fasilitator sendiri ketika pendampingan dari beberapa rumah yang mampu dan dipastikan akan dapat menyelesaikan sampai di akhir tahun atau di bulan Desember ini. Adapun 24 rumah yang mendapat program RTLH berada di 2 kecamatan di Natuna, yaitu Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran Tengah, dengan rincian 19 rumah di Kecamatan Bunguran Timur dan 5 rumah di Kecamatan Bunguran Tengah. Surat Mojo menjelaskan anggaran untuk peningkatan kualitas atau rehab sebesar Rp20 juta dan untuk pembangunan baru sebesar Rp40 juta dan dilakukan secara swakelola. Sedangkan ukuran untuk pembangunan rumah baru besar rumah yaitu tipe 36. Masih terbatasnya masyarakat yang menerima program RTLH di tahun ini dikarenakan terbatasnya anggaran dan waktu, mengingat anggaran yang digunakan melalui RAPBD 2023. Surat Mojo mengatakan data yang masuk untuk pengajuan RTLH di Natuna dari Dinas Sosial saat ini mencapai 1.000 lebih kepala keluarga yang tersebar di seluruh kecamatan di Natuna. Demikian Yusfianti melaporkan. Informasi lainnya, pendengar, dalam upaya memberikan informasi kepada para siswa tentang peluang bergabung dengan TNI Angkatan Udara, Pangkalan Udara Lanut Raden Sajat melakukan sosialisasi penerimaan prajurit TNI Angkatan Udara di SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Kamis kemarin. Sosialisasi ini merupakan bagian dari program rekrutmen yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara guna mencari calon prajurit yang berkualitas dan berpotensi untuk menjadi bagian dari kekuatan pertahanan negara. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa-siswi dapat memahami lebih dalam mengenai proses seleksi dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk bergabung dengan TNI Angkatan Udara. Kegiatan dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Raden Sajat, Kolonel Penerbang Dedi Iskandar, yang menjelaskan berbagai macam persyaratan dan bagaimana mendaftar TNI Angkatan Udara. Selain itu, sosialisasi ini juga memberikan informasi mengenai berbagai macam fasilitas dan peluang pendidikan yang akan diperoleh oleh para prajurit TNI Angkatan Udara. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, semakin banyak siswa SMA yang tertarik dan menyadari potensi mereka untuk bergabung dengan TNI Angkatan Udara. Selanjutnya mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan agar dapat lolos dalam proses seleksi. Demikian seluruh rangkaian berita sore ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. 3 unit pompong nelayan asal Kabupaten Natuna ditahan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar P3K Kabupaten Natuna dimulai hari ini dan dipusatkan di SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Saya Nadianti mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
janji padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi.